Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bantul semuanya, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bersemangat untuk menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kutwa hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabiah dan serta orang yang istiqomah di jalannya. Ya, sahabat religi semuanya, pada Ramadan kali ini, sore kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Dani Budianto, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Mbak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tetap semangat ya Mbak Dani ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, perlu kami informasikan kepada sahabat religi semuanya bahwa walaupun dalam keterbatasan pada Ramadan kali ini, di mana kita masih pandemi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa berinovasi memberikan layanan kepada warga Bantul semuanya. Salah satunya yaitu dengan diadakannya atau diselenggarakannya talkshow transformasi layanan umat. Ya, pada kali ini kita akan mengambil tema tentang pengembangan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Ya. Ya, jadi alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir pakarnya. Jadi nanti kita bisa berbincang banyak dengan Pak Dani seputar pengembangan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Ya, sebelum kita masuk ke pengembangan ekonomi umat, mungkin sedikit bertanya begitu ya tentang zakat dan wakaf itu apa sih? Gitu. Karena mungkin warga Bantul, sahabat religi semuanya ingin lebih detail memahami tentang zakat dan wakaf itu. Monggo kepada Pak Dani kami persilahkan. Terima kasih Ibu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat pada dasarnya asal dari bahasa Arab, yaitu dari kata zaka, di mana artinya itu bersih, suci, subur atau berkembang. Di mana menurut Badan Amil Zakat Nasional itu mempunyai definisi, yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi konteksnya yaitu harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang sudah memenuhi nisab atau syarat, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Konteks dalam pengembangan ekonomi umat kali ini, kami dari Kementerian Agama itu lebih memfokuskan zakat bagi aparatur pemerintah, utamanya di Kabupaten Bantul. Harapan Untuk kami semua apabila aparatur pemerintah di bawah Kemenak atau di harapan kami semua, semua. di Kabupaten Bantul Di Kabupaten pada Bantul. umumnya. Kalau di bawah Kemenak, insya Allah sudah terkumpul zakat baik gaji atau tukinnya. Harapan kami itu semua aparat pemerintah, baik OPD Satker vertikal ataupun otonomi daerah, itu bisa mengeluarkan zakat profesinya, sehingga dari zakat profesi itu bisa mendorong atau bisa membantu perekonomian umat secara umum, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Bantul. Sedangkan wakaf adalah secara umum dapat diartikan sebagai bersedekah harta benda secara permanen yang diperuntukkan untuk kepentingan umat. Dalam hal ini wakaf yaitu menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikannya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Jadi tidak harus untuk tempat ibadah ya? Bukan, Jadi untuk wakaf. bukan. Wakaf itu bisa untuk tempat ibadah,
bisa untuk pendidikan atau bisa untuk kepentingan sosial, di mana nanti kemanfaatannya bisa digunakan untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat secara luas di wilayah itu, di wilayah lokasi tanah wakaf. Jadi tidak dibatasi juga begitu ya jumlahnya. Kalau zakat kan tadi ada nisabnya ya Pak ya. Berarti kalau wakaf ada batas minimalnya tidak? Kalau wakaf itu lebih cenderung ke harta wakaf, dalam hari ini tanah, tidak dibatasi jumlah luasannya. Jadi tanah yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wakaf tersebut. Membuka peluang gitu ya untuk siapa saja begitu ya, tidak harus punya harta yang banyak begitu ya untuk berwakaf begitu ya. Iya. Ya. Kemudian ini tadi kan juga Pak Dhani menyampaikan bahwa untuk semua pegawai di bawah Kementerian Agama itu sudah begitu ya, maksudnya insya Allah sudah melaksanakan berzakat begitu ya. Berarti ini mekanismenya seperti apa nih Pak? Maksudnya apakah masing-masing datang ke zakat wakaf ataukah seperti apa? Seperti begini Ibu, kalau di Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu alhamdulillah sudah melaksanakan, semua pegawai sudah melaksanakan zakat, baik tukin ataupun gaji di tingkat Kementerian Agama bawah atap, KUA dan madrasah. Di mana zakat yang terkumpul itu dikumpulkan melalui UPZ, unit pengumpul zakat, kemudian dikelola setelah diserahkan ke Basnas. Pemanfaatannya yaitu untuk tahun 2021 sekitar 60% untuk membantu GTT-PTT, untuk bedah rumah, untuk pentasarufan asnaf fakir dan miskin, terus untuk membantu korban COVID. Dan untuk di tahun 2022 ini rencana kami akan mengembangkan pentasarufan tersebut ke perekonomian umat. Kami akan mencoba membantu masyarakat atau warga Kemenak, khususnya warga Kemenak, modal ekonomi produktif. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Tapi sebelumnya kita beri terlebih dahulu, nanti kita lanjut sekali karena ini akan sangat menarik sekali ya, bagaimana sih supaya bisa memperoleh modal seperti itu begitu ya. Ya, warga Bantul semuanya, sahabat religi, kita break sebentar. Sahabat religi semuanya, kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya, mengenai pengembangan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Sekali lagi sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Dhani Budianto, Sarjana Ekonomi, Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya, perbincangan kita tadi sudah sampai ke pengembangan ekonomi umat untuk melalui zakat dan wakaf. Melalui zakat gitu ya. Tadi dengan modal usaha begitu ya Pak Dhani ya. Ya, mungkin monggo dilanjutkan karena ini sangat menarik sekali gitu ya. Rencana kami di tahun 2022 ini yaitu kami akan mencoba untuk membantu teman-teman keluarga Kementerian Agama khususnya yang tidak mendapat bantuan transport untuk GTT-PTT
kami fokuskan untuk bisa mendapat bantuan perekonomian umat atau bantuan ekonomi umat zakat produktif, di mana nanti besarannya kami musyawarahkan dulu dengan Bapak Kepala Kantor. Besarannya, persyaratannya yaitu harus memiliki usaha minimal 2 tahun. Terus itu akan kami bantu modal usaha dan kami dampingi. Harapan kami dari penerima manfaat zakat produktif tersebut, beliau bisa menjadi muzaki di tahun berikutnya, bukan hanya sekedar mustahik. Menarik sekali nih. Yeah. Awalnya dari tahun pertama mustahik ya beliau, terus nanti targetnya Harapannya bisa menjadi muzaki. Oh ya, tahun kedua sudah menjadi muzaki. Oh. Dan itu kalau sukses akan kami gulirkan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Jadi harapannya bisa banyak menumbuhkan muzaki di tahun depan ke depannya. Luar biasa sekali ya. Jadi akan semakin banyak muzaki begitu ya di Kabupaten Bantul. Harapan kami seperti itu. Kalau boleh mengintip sebentar begitu ya, sedikit, sebetulnya untuk rata-rata tiap tahun itu pengumpulan zakatnya di Bantul atau mungkin khususnya di Kementerian Agama kurang lebih berapa nih Pak ya? Kalau di tahun 2021 terkumpul dana zakat sejumlah 1.160 juta. Selama 1 tahun. Dalam tahun 2021 itu dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta KUA. Karena untuk madrasah mempunyai UPZ sendiri. Berarti dikelola sendiri ya? Bukan dikelola sendiri. Dari dana tersebut itu dikumpulkan di UPZ untuk Kementerian Agama, kumpulan UPZ Kementerian Agama untuk madrasah mendirikan UPZ madrasah sendiri, dikelola ke UPZ masing-masing, kemudian diserahkan ke Basnas. Oh, diserahkan ke Basnas. Setelah dari Basnas nanti apakah melakukan pembantuan pentasarufan? Kalau melakukan pembantuan pentasarufan dikembalikan ke Kemenak untuk tadi GTT, PTT, bantuan transport GTT, PTT, untuk bantuan COVID, untuk bantuan korban kebakaran di tahun 2021, untuk bantuan asnaf fakir miskin, pendidikan, seperti itu. Dan harapan kami ke depan itu apabila di Satker OPD perangkat daerah dan Satker vertikal yang lain bisa mendirikan UPZ sendiri seperti yang dilakukan di Kementerian Agama, insya Allah perekonomian umat di Kabupaten Bantul bisa meningkat. Gitu ya. Luar biasa. Itu berarti 1 miliar tadi di bawah Kementerian Agama ya, UPZ? 1 miliar di bawah, hanya di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta KUA. Kalau dengan madrasah itu bisa mencapai 2 miliar lebih. Kalau yang ke berarti ya kalau yang ke Basnas itu nanti disetor sudah semua ke Basnas. Gitu. Ya. Jadi disetorkan dulu baru nanti dikelola. Dilakukan dilakukan pembantuan pentasarufan. Sekarang kita kan tadi juga selain zakat, wakaf yang dikelola untuk pengembangan ekonominya gitu ya. Iya, betul. Terus kalau wakaf seperti apa pengembangannya? Kalau wakaf itu dikembangkan oleh Nadir. Nadir yaitu pengelola wakaf, di mana Nadir bisa berkoordinasi dengan UPZ atau Basnas, khususnya Basnas, bisa untuk modal produktif atau untuk bantuan permodalan, nanti mengembangkan tanah wakaf atau mengelola tanah wakaf tersebut untuk kepentingan masyarakat di lingkungan tanah wakaf tersebut. Gitu. Tapi prosedurnya berarti lewat ke Kemenak dulu atau nanti seperti apa? Langsung ke Basnas, bisa langsung Basnasnya. Oh begitu. Berarti tidak perlu ke Kementerian Agama dulu atau mekanismenya gimana nanti? Apakah langsung membuat proposal diajukan ke Basnas? Oh, membuat proposal diajukan ke Basnas. Basnas itu yang kantornya berada di Parasamia, Pemda Bantul. Jadi kalau Basnas, jadi mungkin sahabat religi semuanya
biar lebih lebih paham begitu nggih. Jadi kalau yang di Kementerian Agama itu UPZ, yang dikelola UPZ, ya. Kementerian Agama, sedangkan kalau untuk mengajukan ke Basnas itu ada di kantornya, ada di Komplek Pemda Bantul Parasamiya. Ya, sahabat Religi semuanya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita break terlebih dahulu. Bagaimana supaya warga Bantul semuanya atau sahabat religi semuanya untuk bersemangat melakukan zakat dan wakaf? Ya, monggo Pak Dani. Iya Bapak Ibu. Sebelumnya zakat itu adalah mungkin ibadah yang tidak seperti ibadah haji, atau bukan ibadah yang tidak seperti ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu kan tampak. Iya. Dia khusyuk, dia sholat di masjid, dia bermunajat di masjid. Kalau Ramadan juga kelihatan orang banyak tiap hari ke masjid. Seperti halnya dengan ibadah haji dan umroh. Iya. Kalau berangkat tampak pamit ke masyarakat umum. Beliau tindak ke Mekah juga bersama-sama dengan masyarakat umum. Berbeda dengan zakat. Zakat adalah ibadah yang seperti puasa, tidak kelihatan. Dengan besarannya juga mungkin tidak seperti ibadah haji yang rupiahnya cukup besar. Tapi zakat adalah salah satu rukun Islam, di mana sebenarnya itu adalah ibadah yang wajib. Jadi dalam konteks ini, kenapa kita meninggalkan ibadah yang wajib dan mengejar ibadah sunnah? Menurut kami itu lebih baik kita utamakan ibadah yang wajib dulu, yaitu zakat, selain haji, selain puasa dan yang lain yang ibadah wajib. Ya, apalagi tadi zakat itu nanti akan membersihkan begitu ya. Iya, jadi ketika kita tunaikan sebetulnya ringan, kita juga akan terasa ringan karena harta yang sudah kita miliki itu sudah dizakati itu ya. Jadi insya Allah sudah bersih begitu ya. Iya, betul. Ya, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, perbincangan kita pada sore kali ini bersama Pak Dani Budianto mengenai pengembangan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Ya, sekali lagi Bismillah begitu ya, karena insya Allah seperti yang disampaikan Pak Dani tadi bahwa zakat itu insya Allah mudah gitu ya, wakaf itu insya Allah mudah begitu ya. Yang berat apa? Yang berat itu pahalanya ya. Jadi pahalanya itu kan berat ya, dapat mendapatkan pahala yang besar begitu. Ya, sahabat religi semuanya, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini merupakan salah satu inovasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selama 30 hari selama Ramadan kami akan melaksanakan atau menyelenggarakan talkshow mengenai transformasi layanan umat. Jadi sambil memasak atau sambil membeli masakan, jangan lupa sore hari membuka YouTube akun Kemenag Bantul untuk menyaksikan talkshow transformasi layanan umat kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya, demikian perbincangan kita pada sore hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dani. Kalau mungkin warga Bantul atau sahabat religi semuanya masih penasaran, bisa silaturahim hadir ke UPZ ya Pak Dani ya. Ya, nanti insya Allah akan dibuka dengan akan diterima dengan tangan yang terbuka begitu ya kepada Pak Dani, dengan
keramahan beliau begitu ya. Insya Allah nanti akan betah begitu ya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya begini, sekian sahabat religi semuanya, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat berbuka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.